Halo teman-teman, selamat datang di channel Filosofi kita. Di video kali ini, saya mau ngobrol-ngobrol sama kalian tentang sifat pemalu. Apa sih sifat pemalu itu? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sifat pemalu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu memahami filsafat sifat pemalu. Filsafat sifat pemalu adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat, asal-usul, dan tujuan dari sifat pemalu. Filsafat sifat pemalu juga membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri, menghargai keunikan kita, dan mengembangkan potensi kita. Jadi kalau kalian penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Apa itu sifat pemalu? Sifat pemalu adalah sebuah karakteristik yang ditandai dengan kecenderungan merasa gugup, khawatir, atau canggung saat berinteraksi sosial, terutama dengan orang asing yang baru dikenal. Ada dua jenis pemalu, yaitu orang yang merasa malu karena situasi tertentu, dan orang yang pada dasarnya sudah memiliki sifat pemalu. Orang yang merasa malu karena situasi tertentu biasanya bisa mengatasi rasa malunya dengan mudah, misalnya dengan berlatih, bersiap-siap, atau berdoa. Orang yang pada dasarnya sudah memiliki sifat pemalu biasanya lebih sulit untuk mengatasi rasa malunya, karena mereka sering merasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadap diri mereka dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Apa penyebab sifat pemalu? Penyebab sifat pemalu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ada yang berpendapat bahwa sifat pemalu dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu bawaan sejak lahir. Ada juga yang berpendapat bahwa sifat pemalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu pengalaman, pendidikan, dan budaya yang diterima sejak kecil. Ada juga yang berpendapat bahwa sifat pemalu dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu cara berpikir, merasa, dan bersikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Mungkin saja, sifat pemalu disebabkan oleh kombinasi dari ketiga faktor tersebut, yaitu genetik, lingkungan, dan psikologis. Yang pasti, sifat pemalu bukanlah sebuah kelemahan atau kesalahan yang harus diperbaiki, melainkan sebuah keunikan dan keistimewaan yang harus dihargai. Apa dampak sifat pemalu? Sifat pemalu bisa memiliki dampak positif dan negatif, tergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Dampak positif dari sifat pemalu adalah orang yang pemalu biasanya lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi orang lain, sehingga mereka menjadi pendengar yang baik, terutama saat orang lain sedang bercerita. Orang yang pemalu biasanya lebih berhati-hati dan waspada terhadap risiko, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik jika memahami baik-baik konsekuensinya. Orang yang pemalu biasanya lebih kreatif dan imajinatif, karena mereka sering menghabiskan waktu untuk berpikir, membaca, atau menulis. Dampak negatif dari sifat pemalu adalah orang yang pemalu biasanya lebih sulit untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka bisa kehilangan peluang, informasi, atau relasi yang berguna. Orang yang pemalu biasanya lebih mudah untuk merasa kesepian dan terisolasi, sehingga mereka bisa mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau fobia sosial. Orang yang pemalu biasanya lebih rendah diri dan kurang percaya diri, sehingga mereka bisa menghambat pengembangan diri dan potensi mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sifat pemalu? Mengatasi sifat pemalu bukan berarti menghilangkan atau mengubah sifat pemalu, melainkan mengelola dan mengendalikan sifat pemalu sehingga tidak mengganggu kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sifat pemalu. Jangan menunjukkan sifat pemalu kita kepada orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin merasa minder dan tidak nyaman. Sebaliknya, tunjukkan sifat positif kita seperti ramah, sopan, dan santun. Jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri, karena itu hanya akan membuat kita semakin merasa tidak berharga dan tidak mampu.
Sebaliknya, hargai diri sendiri, pujilah diri sendiri, dan beri diri sendiri kesempatan untuk berkembang. Jangan terlalu banyak berpikir tentang pandangan orang lain terhadap kita, karena itu hanya akan membuat kita semakin merasa cemas dan takut. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Jangan menghindari situasi sosial yang membuat kita merasa malu, karena itu hanya akan membuat kita semakin terbiasa dengan zona nyaman kita. Sebaliknya, hadapilah situasi sosial tersebut dengan berani, berlatih, dan belajar dari pengalaman. Jangan menyerah atau putus asa, karena itu hanya akan membuat kita semakin merasa lemah dan tidak berdaya. Sebaliknya, tetaplah berusaha, berdoa, dan berharap, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang filsafat sifat pemalu dan cara agar tidak menjadi pemalu. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kalian yang memiliki sifat pemalu. Ingat, sifat pemalu bukanlah halangan untuk sukses, asalkan kita bisa mengatasinya dengan cara yang tepat. Jadi, jangan malu-malu lagi, yuk tunjukkan diri kalian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.